Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis merasa dengan pemakaian 62 km ini, penulis merasa sudah cukup tahulah sifat dari oli Axon ya. Oli Axon ini ternyata nggak begitu buruk ya, nggak begitu buruk dalam artian dia itu olinya di hari berikutnya halus. Setiap ya nggak bisa bilang setiap sih, cuma berapa kali sih berangkat dari rumah halus hari pertama ya, terus pulang dari kantor, saat berangkat dari kantornya halus juga. Terus hari berikutnya berangkat dari rumah halus lagi. Terus pulang barusan halus lagi juga. Jadi dari sisi ketahanan bahan dasar oli termasuk cukup baik. Tapi jelas bahwa olinya shear stability-nya buruk. Nah, ini mungkin lebih tepat kalau disebut salah resep ya. Salah resep karena olinya cepat jadi encer. Walau diklaim bahannya itu shear stable ya. Ada tulisannya di botolnya itu pakai bahan oli grup 3, menggunakan sesuatu yang shear stable, disebut ada sifat shear stable. Tapi ya seperti penulis duga, kalau ada tulisannya shear stable itu artinya olinya menggunakan bahan viscosity index improver. Jadi kata-kata shear stable itu sering dikaitkan dengan aditif apa jenenge, dengan aditif viscosity index improver. Jadi kalau si shear stable itu pasti pakai aditif viscosity index improver, karena nggak ada aditif lain yang mengacu kata itu. Karena cuma aditif viscosity index improver saja yang punya kelemahan mudah jadi encer ketika dipakai. Bukan karena panas ya, karena aditif viscosity index improver adalah membuat oli itu tidak terlalu encer ketika panas. Bukan karena panas, tapi karena shear ya, karena kocokan-kocokan, karena gesekan mesin, karena mesin, komponen mesin satu sama lain itu benturan atau saling melewati, saling selap-selip, saling gesek-gesek seperti itu. Jadi ya terjadinya gesekan antar part itu membuat olinya itu jadi makin encer, karena aditif viscosity index improver itu modelnya kayak apa ya, kayak benang yang berusaha untuk lurus, kayak per gitu ya. Jadi saat dingin kecil, saat panas dia mekar. Nah, mekarnya ini dia nggak kuat sama yang namanya shear, sama namanya sobekan-sobekan, apa sih terjemahannya shear ini Pak, sama kocokan-kocokan itu nggak kuat. Kalau apa, karena shear jadi layu lah istilahnya, nggak bisa ngembang. Apa ya, mungkin kayak kerupuk ya,
kerupuk yang kena air melempem kan, jadi kisut kerupuknya. Kira-kira mungkin kayak gitu ya perumpamaannya, tapi ya susah lah karena nggak ada padanan nih. Karena ya namanya aditif viscosity index improver itu termasuk menyalahi kodrat. Karena kodratnya minyak itu makin panas makin encer, tapi viscosity index improver makin lama makin ngembang, makin mekar gitu ya. Kelemahan dari oli yang makin encer ini kerasa ya. Kalau sudah jalan 1 kilo, setelah itu kalau jalan makin lama makin kencang, setelah 5 km jadi agak kasar. 10 km makin kasar, ketika 15 km sudah nggak makin kasar lagi. Tapi oli Axon ini kayaknya cocok kalau untuk mobil. Kalau untuk mobil jalan RPM rendah, jalan suhu yang nggak terlalu tinggi, karena ini olinya 10W40, mestinya kekentalannya tetap stabil. Nah, dari sisi aditifnya menurut penulis bukan aditif RPM rendah. Jadi aditifnya butuh agak kencengan gitu ya, butuh agak kencang sedikit baru ada efeknya. Dan dan nggak bikin makin licin ya RPM tingginya ya. Jadi olinya ketika sudah kecepatan 90 ke atas nggak terasa makin licin. Jadi nggak kayak Eni SI40, nggak kayak Amsoil, nggak kayak apa maneh, kayak oli-oli sing aditif komplit, Motul Multi Power, Adnoc, Bronze, nggak seperti itu. Cuma ya itu ya, aditifnya nggak bisa dibilang hilang sama sekali efeknya. Jadi nggak bisa dibilang kayak oli apa misalnya sing aditifnya minim, Revol, apa mana sing barusan kayak aditifnya Aisin itu ya. Aisin ketika bahan olinya sudah rusak, aditifnya juga ikut berkurang drastis. Kayak Shell Rimula Air 4X, begitu bahan oli ini rusak, aditif berkurang drastis. Nah, itu tidak penulis rasakan. Nggak licin tapi ya, anehnya ya aditifnya. Penulis merasa di RPM manapun nggak kerasa licin-licin banget. Tapi nggak sampai menghambat banget. Ada hambatan tapi masih tetap licin. Kayak misalnya sekarang idling, kondisi berhenti kayak gini, getaran mesin termasuk cukup minim lah, walau nggak minim banget, nggak kayak oli rusak. Olinya masih lumayan layak pakai ya, tapi ya itu ya termasuk mepet. Aditifnya sepertinya fokus untuk bikin aditifnya bisa menang di uji gesek. Padahal ya kita tahu sendiri namanya oli, pemakaiannya nggak sampai se ekstrim mesin uji gesek. Karena mesin uji gesek sendiri dibuat untuk menguji oli gear. Gesekan yang terjadi pada oli mesin pada mesin itu enggak sampai separah transmisi. Jadi kurang begitu relevan kalau menguji oli mesin dengan alat uji gesek. Karena ya yang diprioritaskan uji geseknya ya makanya seperti inilah. Di mesin nggak bisa, di motor nggak bisa begitu halus. Karena apa? Ya aditif uji gesek kalau di motor gini kan tenaganya sepiro, gesekannya sepiro. Kalau gesekannya nanggung, aditifnya kurang, tekanannya kurang, panasnya kan. Aditif yang lebih fokus untuk uji gesek itu butuh
tekanan, butuh panas yang tinggi baru bisa bekerja. Kalau tekanannya tidak besar, gesekannya tidak parah, gak iso aktivasi. Jadi panas dan tekanan yang dimaksud di aktivasi aditif EP, aditif yang biasa untuk anti gesek itu, uji gesek itu, panasnya sumbernya dari gesekan, tekanannya ya dari horsepower-nya ya, dari tenaga mesin, dari torsinya. Jadi uji gesek itu nggak bisa jadi perwakilan lah ya untuk menguji oli, dan oli ini terlalu fokus ke uji gesek sehingga aditifnya untuk yang diantaranya jadi kurang begitu kena ya. Kalau beranggapan bahwa aditif anti gesek itu cuma cukup aditif EP saja, kita perlu belajar dari kasusnya flat tappet ya, noken as yang rata, yang nggak pakai roller. Nah itu itu sampai sekarang kendaraan yang pakai flat tappet direkomendasikan menggunakan ZDDP yang tinggi, ZDDP yang cukup banyak, karena rupanya di noken as dan pelatuk itu tekanannya nggak begitu tinggi, tapi gesekannya banyak. Mungkin diuji gesek nggak bisa ya kelihatan karena tekanannya nggak terlalu tinggi, tapi jadi ketahuan setelah dipakai di motor, jadi lebih mudah aus kalau ZDDP nya minim. Semoga bisa dengar suara mesin kayak apa. Kayak gitulah efek oli akson kalau dipakai pelan. Aditifnya gak bisa kerja, gak sempat kerja. Sampai mana tadi penjelasannya, guys? Yang flat tappet itu loh, kan tetap sampai sekarang kalau untuk yang flat tappet itu rekomendasinya adalah yang ZDDP-nya tinggi, walau sudah ada aditif namanya molybdenum, entah MO S2, entah MO DTC. Tapi kan tetap ya, oli klasik cars itu kan pasti ngomong, oh ini aditifnya lebih banyak gitu ya. ZDDP-nya lebih banyak. Bukan molybdenumnya lebih banyak. Enggak, tapi ZDDP. Padahal ya, kalau dari sisi kekuatan, ZDDP itu nggak ada apa-apanya dengan molybdenum dari uji gesek. Jadi kalau uji gesek ya menang molybdenum lah. Tapi tetap butuh ada ZDDP, karena apa? Karena untuk menghasilkan lapisan licin, molybdenum butuh tekanan yang sangat tinggi, butuh panas yang sangat tinggi. Kalau tekanan ini nanggung, suhu ini nanggung, nggak terbentuk lapisan pelicinnya. Makanya ya perlu untuk kendaraan ya, terutama motor, pakai ZDDP-nya yang agak banyak. Molybdenum malah resiko bikin selip kopling malah ya. Itu sebabnya ya terbukti lah, banyak rider yang suka sama Mesran B40, sama Faster 15W50, mestinya juga sama oli-oli lama lain yang ZDDP-nya lebih tinggi daripada oli-oli sekarang. Itu kelemahannya oli akson, aditif ZDDP ini kurang. Jadi kalau jalan pelan gak iso halus. Tapi efeknya ya, karena aditif EP-nya banyak, kalau dibuat kencang nggak terlalu menghalangi ya, masih apa ya, masih cukup licin ya. Ini loh licin, masih cukup licin ini.
ini masih cukup licin, engine brake-nya masih minim ya. Tapi ya gitu, kalau kecepatan segini terus di player, terus gas dilepas, RPM langsung turun. Saya nggak kelihatan ya, karena jalannya terlalu ramai. Nanti kalau pas jalan sepi penulis tunjukkan lah respon ketika gas dilepas. Ya tentu sebelum itu penulis pakai sengaja pelan-pelan dulu biar ketahuan ya. Jadi ini mungkin Axon ini cocoknya oli touring istilahnya lah. Touring yang kecepatan tinggi. Kalau touring kecepatan 40 ya, ini kita ngomong motor matic, kecepatan 40 ya kasar. Ini oli cocoknya oli untuk RPM tinggi. Mungkin oli balap lah, tapi kalau untuk balap beneran penulis juga ragu. Dibanding oli ini mending oli Eni ya. Karena Eni itu aditif yang bikin licin RPM tinggi, sementara yang ini enggak. Entah apa beda nih. Mungkin ini pakai MOS 2, sementara Eni pakai MUDTC, mungkin ya, mungkin. Nanti penulis tunjukkan suara mesinnya. Olinya masih termasuk kategori layak pakai ya, mengingat olinya masih cukup licin ya, walau suara mesin kasar. Ya walau dengan ya kelemahannya seperti itu, menurut penulis ya masih cukup layak pakai lah. Sayangnya olinya cuma tersedia dalam kekentalan 10W40. Bisa terlalu kental untuk daerah dingin sekali. Ya kurang kental untuk kondisi motornya penulis sebenarnya. Ini kondisi gini aja suara wis kayak itu tadi ya, nggak bisa betul-betul halus ya. Ini mungkin kalau tambahin minyak goreng bakal lebih halus. Dan ini sampai sekarang penulis masih belum nambahi sama sekali aditif apapun lah. Jadi ini sama sekali belum campur minyak goreng, belum campur oli samping. Karena ya pertama berangkat halus. Ini secara kualitas ya kira-kira rata-rata lah ya. Oli yang ya menurut penulis layak pakai tapi nggak rekomendasi ya, wis kayak gini ini. Nantilah penulis tunjukkan kalau sudah mau dekat rumah. Sebelumnya penulis pakai kebut-kebutan juga ya nggak terlalu menghambat sih, tapi ya tak mengapa nggak bisa dapat top speed juga sih. Oh ya, perbandingannya dengan oli lain ya, penulis lupa. Walau BM1 itu sama-sama buatannya Pacific Lubritama juga, rasanya beda ya dari oli Axon ini. Kalau oli BM1 penurunan kekentalannya terasa drastis ya. Mungkin BM1 itu bahannya enggak grup 3, bukan grup 3. Jadi bahannya mungkin dari bahan grup 2 atau bahan daur ulang gitu ya. Sementara yang oli Axon ini kekentalannya masih balik awal lagi lah ya. Anggap aja sama seperti oli Singapura gitu. Walau secara shear stability-nya juga lemah ya, tapi itu wes tipikal lah. Rata-rata semua oli begitu. Kalau mungkin ada pengecualian seperti Win 2050 gambar mobil, oli Kirangi. Tapi ya kebanyakan oli seperti itulah. Jadi walau penulis sebelumnya nyoba BM1 yang 15W50 dibanding dengan ini Axon 10W40, penulis lebih pilih Axon 10W40. Tapi tentu kalau dibandingkan dengan Mestran SA40, Mestran B40 ya jauh lah. Dibanding oli Vega gimana? Penulis lebih pilih oli Vega, lebih pilih oli Eni yang SA40 daripada ini. Yang bisa ngalahkan lagi kalau yang sama-sama buatannya Pacific Lubritama ya itu Repsol, tapi yang sebelumnya yang awal-awal, bukan yang akhir-akhir olinya wis bening itu.
Tapi penulis juga rencana dan di request untuk coba oli Repsol Smarter tapi yang full sintetik, gambar butiran hijau ya, yang depannya ada hijaunya. Katanya itu oke, ya wes penulis pengen coba, tapi harganya mahal ya, 150.000. Asli mending tuker Avenol TSI daripada beli itu yang 10W40 ya. Repsol Smarter 10W40 full sintetik, harga 150.000 di lapak resmi. Bisa dapat Ravenol TSI, bisa dapat Delvac One, harga segitu. Oh ya, rock oil pun harganya 150.000 full sintetik, rock oil impor, tapi dapatnya oli buatan lokal 150.000. Iya. Dari suara seperti ini ya, ini sebenarnya masih halus ya, ini karena masih kebantu sama aditifnya. Penulis mungkin karena tadi sempat kencang itu makanya aditifnya jadi sudah kadung kerja. Tapi yang begini ini masih halus karena terbantu aditif. RPM-nya juga ya nggak terlalu turun drastis ya, cuma suaranya aja ya sudah kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kilometer 84 ya, pemakaian oli Axon. Jadi kesimpulannya tetap sama ya, olinya untuk setelah dipakai, setelah motor didiamkan lama halus lagi, tapi habis itu jadi cepat kasar. Tadi penulis pakai sekitar 1 kilo 2 kilo, suara mesin sudah kasar. Jadi problemnya terutama dari shear stability-nya, mungkin additive viscosity index improver-nya walau disebut shear stable tapi faktanya enggak. Jadinya sekarang penulis tambahin minyak goreng, tapi sayang Braswell campur Aurelia canola nggak bisa begitu melicinkan ya. Wacong ini Pak, sampah jatuh tengah jalan gimana ya. Tapi ini karena sudah campuri ya, ada makin licinnya sedikit lah. Kalau misalnya pakainya jarak pendek-pendek, oli Axon 10W40 sepertinya oke. Tapi kalau untuk daerah panas, apalagi jarak agak jauhan, kurang cocok ya, cepat jadi encer soalnya. Ya wis itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.